Pepatah bijak mengatakan, jangan suka bermain api, karena api dapat membakar apa saja tanpa pandang bulu. Hal ini mencerminkan situasi yang tengah dihadapi Amerika Serikat, salah satu negara superpower dunia. Coba kita runut sejarah konflik antar bangsa satu persatu, dari dulu hingga sekarang. Adakah di antara perseteruan antar bangsa yang tidak dicampuri oleh Amerika? Jawabannya, tidak ada. Di mana ada konflik, di situ ada Amerika. Dalam kancah sejarah dunia modern, Amerika Serikat telah memainkan peran besar dalam berbagai konflik antar bangsa. Sebagai negara yang mengklaim dirinya sebagai negara superpower, keterlibatan Amerika dalam perseteruan global hampir tak terhindarkan. Sulit untuk menemukan satu konflik besar yang tidak melibatkan campur tangan Amerika Serikat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertanyaannya, mengapa Amerika begitu aktif dalam konflik antar bangsa? Ada beberapa faktor yang bisa menjelaskan motivasi ini. Pertama, karena adanya kepentingan ekonomi. Amerika seringkali terlibat dalam konflik untuk melindungi kepentingan ekonominya, terutama terkait sumber daya alam seperti minyak di Timur Tengah. Faktor kedua, hegemoni global. Sebagai negara adidaya, Amerika berusaha mempertahankan dominasinya di dunia. Campur tangan dalam konflik menjadi cara untuk menunjukkan kekuatan politik dan militernya. Ketiga, penyebaran ideologi. Dengan mengusung nilai demokrasi dan hak asasi manusia, Amerika seringkali membenarkan intervensinya sebagai upaya untuk menciptakan stabilitas global, meskipun pendekatannya sering dipandang hipokrit oleh banyak pihak. Meskipun sering berdalih untuk menciptakan perdamaian, campur tangan Amerika seringkali membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat. Banyak negara yang hancur karena perang berkepanjangan, lahirnya kelompok-kelompok ekstremis baru, serta meningkatnya ketidakpercayaan terhadap Amerika sebagai negara yang seharusnya mendukung perdamaian. Los Angeles, kota yang dikenal sebagai pusat industri hiburan dunia, kini sedang dihadapkan pada ancaman kebakaran hutan yang semakin parah. Dalam beberapa dekade terakhir, kebakaran hutan di wilayah California telah menjadi fenomena tahunan yang semakin sulit dikendalikan. Perubahan iklim, suhu yang meningkat, dan cuaca yang kering menjadi katalis utama bagi terjadinya kebakaran tersebut. Tahun ini kobaran api yang melahap kawasan hutan di sekitar Los Angeles telah menghanguskan hutan, rumah, bangunan-bangunan, fasilitas-fasilitas penting, serta memaksa ribuan penduduk untuk mengungsi. Asap tebal memenuhi udara, kualitas hidup menurun, dan ancaman kerugian ekonomi semakin nyata. Tidak hanya itu, api yang berkobar turut membahayakan habitat satwa liar yang semakin terancam punah. Namun, tantangan utama terletak pada pencegahan jangka panjang. Kebakaran yang terjadi setiap tahun menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk solusi yang lebih berkelanjutan, seperti kebijakan pengelolaan hutan yang lebih baik dan mitigasi perubahan iklim. Sebagai negara adidaya, Amerika Serikat dikenal mampu menangani berbagai permasalahan global, mulai dari konflik politik hingga isu ekonomi. Namun, kebakaran hutan di California membuktikan bahwa masalah domestik pun dapat menguji kapasitas negara. Pemerintah federal telah mengerahkan berbagai sumber daya, seperti pasukan pemadam kebakaran, bantuan finansial, dan teknologi canggih untuk memadamkan api. Sejak dulu, dunia menyaksikan banyaknya tragedi kemanusiaan yang dipicu oleh kekuatan adidaya, yang sering menciptakan konflik demi kepentingan politik dan ekonomi mereka. Negara-negara ini bukannya membawa kedamaian dan keadilan, justru kerap menjadi dalang kehancuran yang menyelimuti berbagai belahan dunia. Salah satu tragedi terbesar adalah penderitaan kaum muslimin di Palestina. Sejak lama, rakyat Palestina hidup dalam bayang-bayang penjajahan Zionis yang didukung penuh oleh negara-negara adidaya. Dengan senjata canggih dan bantuan militer, Zionis terus melakukan penindasan terhadap rakyat Palestina. Mereka tidak hanya merebut tanah, tetapi juga merenggut nyawa kaum muslimin, meruntuhkan rumah-rumah, dan menghancurkan tempat ibadah. Semua ini dilakukan dengan dalih keamanan.
padahal sejatinya adalah bentuk kolonialisme modern yang dibungkus dengan propaganda. Negara adidaya seperti Amerika Serikat memainkan peran besar dalam konflik ini. Dengan dukungan finansial dan militer, mereka membantu Zionis melancarkan serangan demi serangan terhadap rakyat Palestina. Ironisnya, negara ini sering mengklaim sebagai pejuang hak asasi manusia, padahal tindakannya justru bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Dalam Al-Quran, Allah telah memperingatkan kita tentang tipu daya orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu, yakni kepada kekafiran, jika mereka sanggup. Surat Al-Baqarah 217. Ayat ini menjadi pengingat bagi kaum muslimin bahwa permusuhan terhadap Islam dan umatnya bukanlah hal baru. Itu adalah bagian dari ujian yang harus dihadapi dengan kesabaran dan keteguhan iman. Namun, sebagaimana pepatah mengatakan, siapa yang menanam angin akan menuai badai. Ketika sebuah negara terus-menerus menciptakan konflik dan kekacauan, kehancuran tersebut akan kembali kepada mereka. Baru-baru ini, dunia dikejutkan oleh peristiwa kebakaran besar yang melanda negara adidaya tersebut. Kebakaran ini tidak hanya menghancurkan hutan dan pemukiman, tetapi juga melumpuhkan perekonomian mereka. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu." Surat As-Surah, ayat 30. Musibah yang menimpa negara dalam tanda kutip paling tangguh ini seharusnya kapok dan berhenti bermain api dengan menciptakan konflik dan menghancurkan kehidupan orang lain. Namun sayangnya, seringkali kesombongan telah membuat mereka buta akan kebenaran. Tragedi bencana seperti ini harusnya mengingatkan kita pada sunnatullah dalam kehidupan. Mereka yang zalim tidak akan selamanya berjaya. Sejarah mencatat banyak kerajaan dan bangsa yang runtuh karena kesombongan dan kezalimannya sendiri. Allah berfirman, "Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi." Surat Al-A'raf ayat 99. Oleh karena itu, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pengingat untuk selalu berada di jalan yang benar. Jangan sampai kita tergoda untuk mengikuti langkah-langkah mereka yang zalim. Sebaliknya, kita harus terus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, serta menjadi umat yang peduli terhadap sesama. Hanya dengan cara ini, kita bisa meraih kejayaan di dunia dan akhirat. Dan untuk mereka yang terus-menerus menentang kebenaran, maka peringatan ini berlaku. Awas, jangan main api.